bertemu dengan teman-teman semuanya untuk berdiskusi dengan satu topik yang sesungguhnya topik ini tidak sederhana. Ini menyangkut negara ya. Siang-siang bincang-bincang tentang negara itu berat. Kemudian tadi saya lupa menyebut Mas Alan Fathan Gani, Mas Direktur PSHK. Nah, ini terima kasih Mas Alan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar perdana di PSHK. Baik, saya bisa dijadikan co-host atau ada yang mau bantu share screen? Baik, sebentar Ibu. Ya, oke. Ini saya belum bisa share screen, mungkin dijadikan co-host atau bisa dibantu juga. Kalau ada yang dari BSHK, materinya sudah saya kirim. Atau jadikan co-host saya, barangkali. Sudah bisa Ibu. Oke, baik. Materi yang diberikan kepada saya ini terkait dengan sistem multipartai dan sistem presidensial. Ya, sebenarnya bagi kita yang sudah sering mengkaji tentang sistem politik, kemudian sistem pemerintahan, kita pasti banyak menemukan literatur yang membahas sistem multipartai disandingkan dengan sistem pemerintahan, apakah itu presidensial, apakah itu parlementer. Izinkan saya memulai dari hal yang mendasar dulu terkait dengan partai politik di dalam demokrasi. Jadi memang keberadaan partai politik itu tidak bisa kita pungkiri. Ini mengorganize politik ya, sebagaimana dikemukakan oleh Stokes, bahwa di dalam demokrasi modern keberadaan partai politik itu memang dia mengorganize politik yang ada di dalam suatu negara. Bahkan beberapa pengamat itu mengklaim partai politik itu mendorong terjadinya demokrasi yang lebih responsif. Dan partai politik itu sendiri ini merupakan endemik dari demokrasi, meskipun sesungguhnya berbicara mengenai partai politik itu tidak selalu merepresentasikan definisi dari demokrasi, karena memang indikasi dari demokrasi itu tidak hanya partai politik. Demikian juga kalau kita lihat konstitusi di banyak negara itu juga banyak yang dalam konstitusinya itu tidak menyebut bagaimana peran partai politik. Nah, namun demikian di banyak negara partai politik itu berkiprah dia, dan kiprah dari partai politik itu diatur oleh undang-undang dari negara tersebut. Nah, tadi Mbak Nini sudah menyebut di negara kita pun partai politik diatur melalui regulasi yang usianya sudah cukup lama, dan saya sepakat kalau sekarang kita mendorong ada perubahan aturan mengenai partai politik. Ini kaitannya bagaimana menciptakan partai politik yang sehat ya ke depan, ini saya kira sangat penting. Nah, kemudian saudara, mengapa sebenarnya partai politik ini perlu ada di dalam demokrasi? Partai politik perlu ada dalam demokrasi secara filosofis, ini bagian dari sifat manusia yang tidak bisa tidak dia harus punya satu perkumpulan begitu ya. Kalau Aristoteles itu mengatakan manusia itu zoon politikon. Nah, jadi keberadaan partai politik itu ya sebagai konsekuensi dari sifat manusia, human nature. Ya. Dan juga partai politik itu ya konsekuensi dari adanya kebebasan yang liberal ya di dalam kehidupan bernegara. Kalau mungkin, tapi ini bisa didiskusikan ya. Ya partai politik ya sunatullah itu kan. Ya sunatullah mengikuti perkembangan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu berpolitik. Dalam skup apapun ya manusia itu pasti berpolitik.
Nah, kemudian mengapa partai politik ini juga perlu ada di dalam demokrasi? Demokrasi salah satunya melahirkan apa yang disebut institusi demokrasi bernama legislatif. Nah, ada kaitan antara partai politik dengan lembaga legislatif. Nah, politik di lembaga legislatif itu tidak akan mungkin bisa stabil, tidak akan mungkin bisa dipertahankan berjalan begitu ya, tanpa adanya partai politik. Termasuk di dalamnya legislator itu tidak bisa berbuat apapun kalau kemudian tidak ada partai politik di dalam legislatif. Kaitannya dengan tugas mereka gitu ya, menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam lembaga legislatif, termasuk ketika misalnya legislator itu harus membuat kebijakan-kebijakan, maka tentu salah satu jalan kebijakan itu ya menggunakan partai politik sebagai kendaraan. Nah, menghubungkan partai politik dengan demokrasi ini banyak sekali statement-statement ya yang sebenarnya itu memang kalau dipikir memang benar juga gitu ya. Yang pertama ada statement bahwa memang partai politik ini adalah produk dari demokrasi. Nah, di negara manapun yang mengklaim sebagai negara demokrasi, pasti di situ ada partai politik. Yang kedua adalah partai politik itu instrumen bagi kekuasaan yang demokratis. Nah, kekuasaan yang demokratis itu kekuasaan yang peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Salah satu cara untuk melaksanakan kekuasaan yang demokratis itu ya bisa dilakukan melalui partai politik. Yang partai politik ini tentu dia berproses menjadi kontestan di dalam pemilu, kemudian kalau menang dia akan menjadi partai yang akan menjalankan kekuasaan di dalam negara. Kemudian yang ketiga, ada juga statement bahwa partai politik itu adalah anak dari egalitarianisme. Yang mana egalitarianisme itu adalah salah satu prinsip penting di dalam demokrasi. Ya, kehidupan partai politik saya kira sangat egaliter, walaupun pada akhirnya ketika partai politik itu berkontestasi gitu ya, kemudian berkompetisi lalu menang, ya menjadi tidak egaliter lagi karena ada partai politik yang kemudian ada di dalam puncak kekuasaan, dia menjadi pelaku kekuasaan di dalam negara. Tetapi sesungguhnya ya keberadaan partai politik itu di tengah masyarakat dia bisa menciptakan egalitarianisme di tengah masyarakat. Kemudian, nah ini saya kira penting juga ini menghubungkan bagaimana partai politik dan demokrasi. Jadi tidak ada negara tanpa demokrasi. Ya meskipun sebenarnya juga ada negara yang tidak demokrasi. Toh. Dan tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Nah, jadi memang selalu ada relasi antara negara, demokrasi, politik, dan partai politik. Nah, saya masuk ke multipartai dan sistem presidensial. Salah satu sistem kepartean yang dianut oleh banyak negara adalah sistem multipartai. Jadi ada partai tunggal memang, kemudian ada bipartai, ada multipartai. Nah, sistem ini dalam praktiknya memang berdampingan dengan sistem pemerintahan, mau tidak mau. Apakah itu sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial. Ya, ini pilihannya sangat tergantung pada negara yang bersangkutan. Ada memang sistem parlementer yang kemudian bipartai itu juga banyak. Gitu. Ada sistem presidensial yang bipartai itu juga ada. Nah, tetapi memang multipartai itu bisa ada baik di dalam sistem parlementer maupun di dalam sistem presidensial. Nah, khusus mengenai sistem multipartai dalam sistem presidensial, ini saya kira banyak tulisan-tulisan
di beberapa jurnal di Indonesia itu mengatakan bahwa sistem multipartai itu tidak sinergis sebenarnya dengan sistem presidensial. Nah, dan banyak yang mengacu pada pemikiran dari Scott Meiwerning. Nah, kenapa kemudian sistem ini dipandang tidak bisa sinergis dalam arti yang memberikan manfaat yang besar, tidak menciptakan masalah begitu ya, dengan sistem presidensial. Nah, jadi kalau menurut Scott Meiwerning itu, multipartai sistem dan presidensial sistem ini memang tidak akan bisa berjalan secara stabil ya, tidak bisa dijamin, bahkan tidak bisa dipastikan bisa melahirkan demokrasi yang stabil. Ya. Kemudian di dalam sistem presidensial ini kadang-kadang multipartai ini akan menimbulkan banyak kesulitan dan bahkan ini susah untuk dipertahankan ya, dibanding dengan misalnya sistem bipartai atau two party di dalam demokrasi gitu ya. Kemudian kesulitan-kesulitan di dalam presidensial ini juga memang banyak sekali sebenarnya disumbang oleh multipartai sistem. Nah, yang kemudian pada akhirnya ada sejumlah problem gitu ya, sejumlah problem yang muncul ketika sistem presidensialisme ini disandingkan dengan multipartai. Ada kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya, terutama adalah bagaimana terutama presiden terpilih misalnya nanti akan kesulitan ketika harus membentuk koalisi karena terlalu banyaknya partai politik yang berkontribusi pada dukungan presiden. Nah, saudara, multipartai yang dipandang tidak sinergis dengan sistem presidensial ini juga dikritisi oleh Carlos Pereira dan Marcos André Melo gitu ya, bahwa sebenarnya di dalam pikiran yang sudah sangat umum gitu ya, sistem politik presidensial ini ya, yang kemudian bersanding dengan sistem multipartai sistem ini bisa menghasilkan kesulitan-kesulitan, kemacetan. Ya. Bahkan beberapa hal mungkin sulit untuk dikonsolidasikan. Karena apa? Mungkin ada konflik di dalamnya. Ya. Konfliknya tidak selalu misalnya antara partai politik dengan misalnya presiden, ya, tetapi konfliknya juga bisa antar partai politik. Dan kadang-kadang itu bisa ditambah persoalannya ya, bertambah ruwet begitu jika presiden itu sendiri ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan atau mengkonsolidasikan partai-partai yang ada di dalam koalisinya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Mbak Ninis tadi ya, multipartai sistem dan presidensial ini bisa menciptakan kemacetan gitu ya, kemacetan di dalam sistem pemerintahan. Nah, walaupun sistem multipartai dengan presidensial itu kemudian banyak dikritik karena ada sejumlah kelemahan, ya termasuk di Indonesia ini sudah banyak dikaji sebenarnya ada kelemahan dengan sistem multipartai yang bersanding di dalam sistem presidensial kita. Tetapi memang multipartai ini tetap dipilih ya di dalam sistem presidensial. Memang ada rasionalisasi terhadap pilihan multipartai ini. Ya. Yang pertama adalah multipartai itu dipilih karena memang sangat sejalan dengan kondisi heterogenitas sosial yang ada di dalam suatu negara. Konon ya makin beragam suatu negara itu ya cocok gitu ya kalau pilihannya itu multipartai.
Ya, jadi keragaman dalam masyarakat ini menjadi salah satu pembenar bahwa masyarakat ini memang membutuhkan banyak pilihan saluran politik melalui partai politik. Nah, Lichhardt sendiri mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang plural gitu ya, dengan perbedaan budaya, etnis, agama, bahasa yang tajam, sistem multipartai ini bisa lebih menguntungkan dan mempromosikan demokrasi yang stabil. Nah, itu kan harapannya ya, harapannya. Walaupun mungkin ini juga belum bisa diwujudkan sepenuhnya ya. Apakah memang bisa dijamin multipartai itu bisa menciptakan demokrasi yang stabil. Kemudian rasionalisasi yang kedua atau ini alasan pemilihan terhadap partai-partai yang multipartai yang kedua adalah adanya hak politik. Multipartai ini memberikan peluang yang luas terhadap hak politik masyarakat. Sehingga kalau ada multipartai, maka peluang untuk mengaktualisasikan hak politik itu bisa disebar di banyak partai politik. Nah, yang ketiga adalah multipartai ini dipilih untuk menciptakan situasi yang makin kompetitif. Konon kalau hanya dua partai katanya tidak terlalu kompetitif. Ya. Tapi kalau banyak partai itu makin kompetitif. Walaupun risikonya juga besar ya, terutama tingkat konfliknya. Gitu ya. Kemudian, nah ini multipartai ini dipilih karena ya alasan liberalisasi politik. Jadi multipartai ini wujud dari adanya liberalisasi politik. Nah, baik kita melihat apa yang terjadi di Indonesia. Multipartai itu sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak Orde Lama. Kalau kita flashback ke belakang, pemilihan umum tahun 55 itu diikuti oleh begitu banyak partai politik. Ya. Lalu pemilu pertama Orde Baru itu juga banyak partai politik, masih ada 10 partai politik. Lalu kemudian menjelang pemilu kedua Orde Baru hingga pemilu terakhir Orde Baru membuat kebijakan fusi partai politik. Ya. Yang mana di dalam fusi partai politik itu, partai-partai politik ini dipaksa bergabung, partai politik yang aliran agama gitu ya, itu bergabung ke P3, kemudian ada Partai Golkar, ini partainya pemerintah, kemudian yang ketiga adalah PDI, jadi semua partai-partai non-Islam, kemudian partai-partai nasionalis, ini bergabung ke PDI. Nah, kita lihat bahwa selama Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 85 itu ya partai politik tidak mengalami fragmentasi karena memang Orde Baru sudah mendesain partai politik itu hanya 3. Nah, di awal reformasi keran demokrasi ini dibuka, termasuk keran kebebasan politik. Yang imbasnya adalah bahwa hak politik masyarakat di dalam politik itu memang harus dibuka, diberikan kesempatan masyarakat untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi kebebasan politiknya. Maka di awal rezim reformasi ada perubahan ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 85, muncul Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 yang kemudian juga sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sampai sekarang masih berlaku. Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 ini yang kemudian menjadi titik awal multipartai di masa reformasi. Dan ini muncul karena memang konsolidasi demokrasi konstitusional pasca rezim Orde Baru ini melahirkan kesepakatan bahwa politik itu diperkuat, keran demokrasi harus dibuka, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan sistem presidensial. Nah,
Sistem multipartai dalam pemilu di rezim reformasi sayangnya ini tidak pernah menghasilkan partai pemenang mutlak. Akibatnya adalah pencalonan presiden dan wakil presiden di dalam Pilpres selalu diusung oleh gabungan partai politik. Ini data yang saya ambil dari KPU sumbernya. Nah, bukti bahwa tidak ada partai pemenang pemilu itu nyata sekali, memang dari data yang ada di KPU ya. Tahun 99 itu ada 48 partai politik nasional, pemenangnya PDIP, tapi ya suaranya hanya 33,74%. 2004 turun 50% jumlah partainya, ya tapi masih multi partai juga ya. 24 partai politik nasional peserta pemilu, pemenangnya Partai Golkar, suaranya turun 21,58%. Tahun 2009 ini naik jumlah partai politik 38 yang nasional ditambah 6 partai lokal di Nangro Aceh Darussalam. Pemenangnya adalah Partai Demokrat. Juga tidak menang mutlak. Menang mutlak itu ukurannya 50% plus 1 ya, kalau normanya begitu. Partai Demokrat ya cuma 20,85%. 2014 dan 2019 dimenangkan oleh partai yang sama. Tapi suaranya justru lebih rendah dibandingkan pemilu tahun 99. Padahal jumlah partainya lebih banyak loh tahun 99 ini persentasenya lebih tinggi dibandingkan 2014 yang kontestannya itu lebih sedikit ya. Kemudian di 2019 ini naik sedikit 2 partai nasional ya ada kenaikan sedikit dibandingkan 2019. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa tidak adanya partai pemenang mutlak di dalam pemilihan umum ini berkonsekuensi tidak ada satu partai yang kemudian berhak mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari satu partai. Pasti kemudian berkoalisi. Nah, jadi koalisi dalam kontestasi Pilpres di mana akan ada beberapa partai politik yang membentuk koalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Ini konsekuensi dari tidak adanya pemenang mayoritas di dalam pemilu kita di masa reformasi. Implikasi yang kedua adalah ini, kompetisi Pilpres bukan semata-mata kompetisi paslon. Kalau kita bisa mengamati juga kompetisi partai politik. Ya. Maka tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Ninis ya. Jadi perhatian masyarakat itu konsentrasinya itu justru pada pilpresnya, bukan pada pileknya. Ya mungkin pilpres itu lebih seksi ya dibandingkan pilek gitu ya. Walaupun pasangan calonnya minim gitu ya, paling banyak hanya 2. Ya baru pilpres pertama saja yang paslonnya banyak. Nah, kemudian yang ketiga, implikasi yang ketiga. Tekanan pada paslon yang menang untuk menyusun kabinet yang mencerminkan kekuatan politik partai pengusung ini nanti sesudahnya. Jadi ketika presiden diusung oleh partai koalisi, kemudian presiden itu menang, yang terjadi adalah ya tekanan ya pada presiden yang menang untuk segera menyusun kabinet yang mencerminkan kekuatan partai politik pengusung di dalam Pilpres. Kemudian implikasi berikutnya adalah ada risiko munculnya oligarki di dalam pemerintahan presidensial, di mana kendali kekuasaan negara pada dasarnya berada di tangan kelompok koalisi. Nah, dan kemudian yang terjadi jika kabinet itu pada akhirnya adalah kabinet koalisi multipartai di dalam sistem presidensial, ini ada beberapa potensi masalah. Pertama adalah di dalam penyusunan kabinet
pertimbangan spoil system akan lebih menonjol dibandingkan merit system. Pertimbangan presiden untuk mengangkat menteri itu barangkali didominasi pertimbangan spoil system, balas jasa, sehingga tidak melihat kapasitas latar belakang menteri itu punya pengalaman di bidang yang akan ditangani atau tidak, gitu ya. Jadi ini penilaian saya, lebih banyak spoil system. Dan saya kira 2 minggu lalu ketika Pak Jokowi ini melakukan reshuffle kabinet, mana yang kira-kira merit system? Ada seorang wakil menteri yang terus terang mengatakan bahwa dia tidak punya latar belakang dan pengalaman di bidangnya, tetapi dia mengambil jabatan itu. Itu kan benar spoil system, gitu ya. Dia sudah terang-terangan mengatakan seperti itu. Kalau saya sih dalam hati lah, kalau kamu tidak mengerti bidangnya ya kenapa kamu ambil? Katanya ya rusaklah suatu urusan jika tidak diurus oleh ahlinya, kan begitu. Nah, kemudian ambivalensi, dualisme, loyalitas menteri ini pasti akan terjadi. Menteri itu yang berasal dari partai akan loyal kepada presiden atau ketua parpol. Ini ada istilah saya kira dulu awal-awal Presiden Jokowi menjabat ya, petugas partai. Presiden itu petugas partai. Ya, termasuk mungkin menteri ini petugas partai. Nah, jadi ada dualisme loyalitas dari menteri itu. Dia akan loyal kepada presiden atau ketua parpol. Nah, kemudian potensi masalah berikutnya adalah konflik of interest. Partai politik itu dia berada di situ memang ya pembantu presiden. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, menteri yang ada di dalam kabinet itu juga berasal dari partai politik. Ya, jadi ya menteri itu pembantu presiden, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa dia adalah wakil dari partai politik, sehingga bisa menimbulkan konflik of interest. Kemudian potensi masalah berikutnya adalah terganggunya tugas-tugas menteri karena menteri melakukan manuver politik, terutama menjelang pemilu. Nah, ini sesuai dengan topik pada hari ini. Pemilu masih 2 tahun lagi, 2024. Tapi ya bisa dilihat bagaimana mungkin manuver politik yang dilakukan oleh menteri ini sudah ancang-ancang ya, sudah pasang kuda-kuda, gitu ya. Bagaimana nanti pemilu yang mendatang ini. Nah, sehingga memang tidak bisa kita pungkiri menteri-menteri di dalam kabinet koalisi multipartai di dalam sistem presidensial ini pasti akan melakukan manuver politik yang barangkali manuver politik itu sebenarnya secara tidak langsung bisa loh ini menyerang presiden secara tidak langsung, secara sembunyi-sembunyi. Ya, kita ingat dulu ketika maaf ini Bu Megawati marah gitu ya. Ketika Pak SBY sebagai menteri di bawahnya itu dipandang melakukan manuver politik menjelang Pilpres. Ya, tapi ya namanya multipartai pengusung koalisi gitu ya, dia kan juga memang punya hak, apalagi dia di dalam partai politik itu menempati jabatan yang tertinggi. Ya, jadi ini tidak bisa dipungkiri ya, jangan marah. Risikonya adalah memang menteri itu melakukan manuver politik. Dan kita mencatat pengalaman bagaimana Bu Megawati ini dulu saya ulangi marah ketika Pak SBY sebagai menterinya itu dipandang melakukan manuver politik menjelang Pilpres. Nah, kemudian berikutnya adalah melemahnya check and balances dari lembaga perwakilan karena mayoritas partai politik di lembaga perwakilan mempunyai wakil di dalam kabinet. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam sistem presidensial yang dibarengi dengan multipartai itu ya ternyata memang banyak potensi masalah yang timbul. Nah, baik. Bagaimana kemudian partai ini akan tetap ada di dalam sistem presidensial? Ya, kita tidak bisa kemudian mengatakan, Bu, kalau begitu Indonesia nggak usah ada multipartai.
ya tidak sesederhana itu. Ya, membangun koalisi multipartai dalam sistem presidensial memang jauh lebih bermasalah. Karena mungkin ada perbedaan pandangan yang mungkin timbul di antara partai di dalam koalisi. Termasuk adalah melakukan bargaining position di dalam penyusunan kabinet yang mungkin tidak bisa dikonsolidasikan. Dan multipartai di dalam sistem presidensial ini juga bisa diperparah kondisinya. Jika ternyata presiden terpilih ini mudah diintervensi oleh partai politik dari presiden, ya partai politiknya presiden atau partai politik yang menjadi kendaraan presiden. Termasuk adalah bisa juga kalau presiden ini tidak punya sikap yang teguh gitu ya, maka boleh jadi akan ada intervensi dari kekuatan oligarki yang ada di lingkungan presiden. Dan kita saya kira sudah bisa mengamati dalam beberapa hal itu tampak terjadi dalam sistem presidensial kita. Baik, sebagai penutup, saya mengutip apa yang dikemukakan oleh Scott Mainwaring, bahwa sistem presidensial dan multipartai ini memang secara bersamaan akan rentan terhadap pemerintahan oleh minoritas dan bisa menciptakan kondisi imobilitas yang berimbas pada kelesuan eksekutif, dan kondisi ini bisa akan berakibat pada kehancuran demokrasi. Semoga multipartai di Indonesia tidak menghancurkan demokrasi yang kini sedang dibangun di Indonesia di tengah melemahnya sistem presidensial di Indonesia. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa kita kembangkan di dalam diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Astuti Puspitasari SHMH yang telah memaparkan materinya. Yang mana pada intinya keberadaan partai politik dalam demokrasi modern itu mengorganize. Dalam hal ini, parpol merupakan endemik dari demokrasi. Partai politik perlu ada dalam demokrasi karena ini merupakan konsekuensi dari keberadaan liberal dalam kehidupan bernegara. Baik, langsung saja beranjak pada pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim SIPMA yang akan membahas terkait dengan kabinet presidensial yang efektif. Beliau, Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim SIPMA, merupakan dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan ilmu pemerintahan, kemudian beliau melanjutkan studi pasca sarjana di Flinders University, Australia.